untuk RPL pada minggu ke-9 ya. Eh, yang minggu ke sebelumnya ya, sebelum UTS kita membahas distribusi peluang diskrit ya, yaitu distribusi binomial. Jadi pada peluang eh, pada pertemuan ke-7 kita membahas distribusi peluang diskrit yaitu binomial. Binomial itu digunakan untuk pengujian atau pengetesan, berhasil, gagal, ya seperti itu dan seterusnya. Sukses atau tidak sukses. Nah, oke, ini pada pertemuan ke-9 saya akan membahas mengenai distribusi peluang kontinu ya. Nah, eh, apa yang dimaksud dengan distribusi peluang kontinu yaitu distribusi probabilitas atau peluang untuk variabel acak kontinu, yaitu variabel yang dapat mengambil nilai dalam suatu interval atau rangkaian interval di garis bilangan. Contohnya yaitu variabel acak kontinu misalkan adalah tinggi badan, waktu, suhu, dan berat. Nah, ini variabel acaknya adalah kontinu. Mahasiswa bisa memahami yang dimaksud variabelnya di sini adalah tinggi badan. Seperti halnya kita tahu tinggi badan itu kan dia misalkan ada 178 gitu, tapi ada 178,1, ada 178,2, ada 178,3, bahkan ada nilai yang lebih kecilnya lagi, lebih telitinya, yang misalkan 178,1, 11, 12, 13. Nah, itu yang disebut dan variabel acak kontinu gitu. Begitu juga dengan waktu. Waktu itu bisa kita ukur dengan misalkan jam, menit, detik. Nah, yang jelas dia kontinu terus-menerus ya. Bahkan detik ada milidetik, ada yang lebih kecilnya. Begitu juga suhu sama. Misalkan 100 derajat, ya 100,01, 100,02, 100,001. Nah, ini yang berkaitan dengan variabelnya. Variabel acak kontinu yaitu tinggi badan, waktu, suhu, berat, dan lain-lainnya sesuai dengan yang ingin dihitung. Kemudian luas total di bawah kurva ini berlaku untuk semua. Kalau diskrit dia menggunakan tanda sigma, tapi kalau kontinu dia menggunakan tanda integral, yaitu luas di bawah kurvanya bernilai 1, artinya peluangnya bernilai 1. Keseluruhan daripada peluang tetap bernilai 1. Kemudian kalau peluangnya berada di antara dua nilai, nilai A dan nilai B, maka sama seperti mengintegralkan dari A sampai B daripada fungsi itu sendiri. Ya, kemudian fungsi distribusi kumulatif, yang distribusi kumulatif itu maksudnya adalah eh, akumulasi begitu ya. Akumulasi dia bernilai misalkan kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Jadi yaitu dari negatif tak hingga sampai 10 integral daripada ft dt. Jadi kita lihat aja ke contohnya ya. Di antara distribusi peluang kontinu yaitu distribusi peluang seragam atau uniform, yang kedua distribusi normal atau Gaussian. Saya akan membahas cukup dua ini saja karena saya rasa tidak nanti kalau mau lebih detail tentu butuh waktu yang cukup lumayan, sekaligus juga mungkin kalau tidak mahasiswa kesulitan ya dengan materi yang terlalu dalam begitu ya. Jadi saya akan membahas dua saja, distribusi seragam dan distribusi normal. Ini yang paling banyak digunakan dan akan terus kita gunakan. Namanya distribusi normal, akan digunakan untuk parameter menentukan para penarikan penaksiran ataupun mengambil keputusan ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan yaitu distribusi normal untuk minggu-minggu berikutnya.
karena minggu-minggu berikutnya ada materinya tentang pengambilan keputusan berdasarkan data, yaitu menggunakan distribusi normal. Datanya ditransformasi menjadi Z ini. Z sama dengan X kurang mu kurang Z kurang mu per sigma, begitu ya. Nah, yang pertama adalah distribusi seragam. Nah, distribusi seragam ini sama seperti kalau pada peluang diskrit, seperti halnya dadu dilempar, ya kan dia menghasilkan peluangnya itu seragam, yaitu masing-masing dadu itu peluangnya adalah 1/6. Tapi itu sifatnya diskrit begitu, karena yaitu angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si kejadiannya itu masing-masing terhitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu namanya distribusi diskrit. Ya, kemudian melemparkan koin juga distribusi diskrit ya. Eh, Sifatnya seragam, yaitu tadi setengah. Kalau kalau dadu dilemparkan masing-masing setengah peluangnya, tapi dia seragamnya sifatnya diskrit ya. Nah, kita lihat contoh nanti distribusi seragam yang sifatnya uniform ya. Nah, jika variabel acak X mengikuti distribusi seragam kontinu, jadi variabelnya tadi yaitu variabel kontinu pada interval A, B, maka nilai X memiliki peluang yang sama untuk muncul dimanapun dalam interval tersebut. Di luar interval tersebut, probabilitasnya adalah 0. Oke, ini kita bisa lihat contoh di bawah. Langsung ke contohnya. Misalkan waktu tunggu di suatu klinik terdistribusi seragam. Jadi waktu tunggu itu biasanya kan ada datanya begitu. Terdistribusi ya, biasanya waktu tunggu di klinik itu berapa menit sih gitu, dari 0 sampai 30 menit. Nah, tapi kan bisa saja 10 menit pertama sudah dipanggil, atau 10-15 menit pertama sudah dipanggil, atau bahkan di 10 menit terakhir. Nah, ini disebut seragam, itu artinya peluang seorang dipanggil untuk dia lamanya menunggu itu, ya dia setiap ini karena satuan waktunya adalah menit, variabelnya di sini variabel acaknya adalah waktu tunggu ya, variabel acaknya waktu tunggu, terdistribusi seragam, distribusi seragamnya kontinu, jadi dari 0, 1 menit, 2 menit, 3 menit begitu ya. Nah, kalau dihitung menit itu kan bisa juga 1,1 menit, 1,2 menit, 1,3 menit. Nah, itu adalah contoh distribusi kontinu, seragam kontinu. Kalau diskrit kan nggak ada itu ya, 1 menit ya 1 menit, nggak ada 1,5 menit, itu nggak ada. Itu. Kalau diskrit 1, 2, 3, 4 gitu. Sedangkan ini waktu tunggu tadi dari 0 sampai 30 menit. Nah, ini variabelnya adalah waktu tunggu gitu ya. Waktu tunggu di klinik terdistribusi seragam kontinu. Jadi dari 0 sampai 30. Ya bisa berapa? Bisa 1 menit, 15 menit, bisa cuma setengah menit, nah begitu ya. Nah, pada interval A, B, contohnya, ini intervalnya dari tadi batas kirinya 0 menit, berarti A-nya adalah 0, interval kanannya B itu adalah 30 menit, berarti batasnya dari 0 sampai 30 menit. Maka kita eh, bisa mengetahui di sini adalah eh, probabilitas menunggu kurang dari 10 menit ya. Jadi dilihat di ininya, apa namanya, fungsi kepadatan peluang, ini artinya fungsi kepadatan peluang seragam seragam tadi, peluangnya adalah 1/B dikurangi A, batas kanan dikurangi batas kiri ya, jadi 30 dikurangi 0 ya, yaitu fungsi peluangnya adalah 1/30. Ini salah ya, perlu diedit nanti ini.
30 dikurangi 0 yaitu 1/30. Jadi fungsi peluangnya adalah 30 menit ya. 1/30 menit. Gitu. Kemudian pertanyaannya adalah berapa peluang seseorang menunggu kurang dari 10 menit. Nah, kurang dari 10 menit berarti 10 dikurangi 0 dibagi 30. Jadi kurang dari 10 menit adalah sepertiga ya, yaitu peluangnya adalah sepertiga gitu. Kemudian berapa probabilitas orang menunggu antara 15 sampai 20 menit? Nah, ini kan 15 20 dikurangi 15 kan 5 menit ya. Berarti 5 per 30 artinya 1/6. Peluang seseorang menunggu yaitu eh, 5 menit saja di sini. Dari 5 menit ke 15 sampai 5 menit ke 20 peluangnya adalah 1/6 ya begitu. Jadi setiap 5 menit 1/6, 1/6, 1/6. Ini juga setiap 10 menit sepertiga, 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 kira-kira begitu ya. Totalnya sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga nilainya adalah 3/3 atau 1. Totalnya tadi kalau digabung nilainya adalah 1. Nah, jadi memenuhi yang ini. Memenuhi kalau digabung totalnya fungsi kepadatan peluangnya bernilai 1. Begitu. Luas di bawah kurvanya. Ya, kalau dia ada kurva, kalau memiliki gambar kurva. Nanti untuk yang nomor 2 mengenai distribusi peluang normal, kita menggunakan gambar tadi ya ada kurvanya, nah itu bernilai totalnya bernilai di bawah kurva itu bernilai 1. Ini kita tidak menggunakan, tidak ada gambarnya tadi, tetap dia totalnya bernilai 1, yaitu sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga atau 10 ditambah 10 ditambah 10 30 menit. Jadi totalnya dari 0 sampai 30 menit pastilah bernilai 1 peluangnya. Jadi karena terdistribusi seragam, jadi bisa dipastikan dari data misalkan gitu tidak ada orang yang menunggu lebih lama dari 30 menit. Ya, berarti bisa dipastikan peluangnya orang menunggu itu hanya 30 menit, maka dia bisa dipastikan dalam 30 menit itu sudah terlayani begitu. Nah, itu dulu barangkali untuk distribusi seragam ada pertanyaan? Sebenarnya simpel ya, ini batas 1 per batas kanan dikurangi batas kiri ya, peluang masing-masingnya. Begitu. Karena ini peluangnya kurang dari 10 menit, artinya 0 sampai 10, berarti kan 10 dibagi 30 ya. Ini kan 1/30 nih. 1/30 ya. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Izin Pak, Ya. ini akan beda nggak Pak ceritanya? Maksudnya jumlah yang jumlah orang yang antri itu ngaruhnya di mana Pak variabelnya Pak ya? Saya masih Oh, belum clear. kalau jumlah orang yang antri kita tidak bahas, sebenarnya ada lagi sebenarnya materinya, Mhm. yaitu ini distribusi eksponensial di sini nih. Ini untuk model waktu antar kejadian. Nah, ini antar kejadian maksudnya antrian nih. Antrian ke satu, antrian kedua gitu. Nah, sedangkan di distribusi peluang seragam ini dianggapnya tadi kita punya data sih, kira-kira datanya tuh di pasien yang mengantri itu dia eh, hampir semuanya dari pertama dia datang sampai dia pulang atau sampai dia terlayani itu waktunya maksimalnya 30 menit tuh. Nah, jadi dipastikan kalau dia ngantri sampai dari pertama datang sampai 30 menit siapapun gitu. Mau 100 orang, mau 200 orang. Nah, kira-kira waktunya 30 menit, maka dia kita punya data yang tadi itu adalah data waktu, kemudian fungsinya fungsi seragam tadi, ini namanya fungsi peluang seragam, jadi dianggap sama semuanya begitu. Jadi
kita mau ngecek, misalkan itu tadi, kalau saya ngantri, saya datang ke klinik tersebut, saya ngantri, saya peluang saya dilayani 10 menit pertama kira-kira berapa? Ya peluangnya, karena di sini waktu antriannya dari 0 sampai 30 menit, maka peluang saya dilayani 10 menit pertama juga ada sepertiga. Terus kalau saya dilayani 10 menit kedua, berapa peluangnya? Ya sepertiga juga. Gitu. Jadi sama seperti data ini 30 menit ini masing-masing digunakan, eh, per menitnya itu digunakan. Mungkin pertanyaan sederhananya selain dari soal sini, eh, kira-kira begini. Kalau saya datang, kemudian saya dilayani pada menit pertama, berapa peluang saya dilayani pada menit pertama? Jawabannya adalah 1/30 menit. Yang ini dia. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau saya datang, kemudian berapa peluang saya dilayani pada menit kelima? Sama, pada menit kelima juga peluangnya 1/30. Nah, ini dia. 1/30 menit, ya. 1/30 peluangnya. Jadi setiap menitnya itu seperti peluang seragam, terdistribusi seragam itu. Jadi kalau saya distribusikan 1/30 tadi, 1/30 tambah 1/30 tambah 1/30 sampai 30 kali, jadilah 30/30 atau nilainya 1 gitu. Kalau ini pertanyaannya tadi berapa peluang saya menunggunya hanya 10 menit aja gitu. Ya berarti kalau total waktu tunggu umumnya diketahui tadi 0 sampai 30, berarti kan saya kalau 10 menit doang, ya berarti 10 bagi 30. Artinya saya cuman peluang saya dilayani itu sepertiga. Bisa sepertiga di awal, bisa sepertiga di tengah, bisa sepertiga di akhir. Nah, ini mungkin gara-gara sepertiganya jadi keingetan bulan Ramadan ya, sepertiga di awal, sepertiga di tengah, sepertiga di akhir, itu kamu apa? Malam Lailatul Qadar gitu ya. Kira-kira begitu. Peluangnya selalu ada begitu, sama sepertiga gitu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Kemudian tadi kalau pertanyaannya saya ubah nih, berapa peluang saya menunggunya cuma 5 menit doang tuh. Peluangnya 1/6. Kenapa 1/6? Karena saya menunggu 5 menit pertama bisa jadi dilayani 1/6 peluangnya. Kalau saya menunggu lagi, tetap belum dilayani, oke, saya close dulu biar hilang itu ya. Biar hilang tanda ya. Berapa peluang dengan cara yang sama tadi ya? Untuk mahasiswa harap diperhatikan ya, saya mencoba akan membuat beberapa soal untuk latihan ya, supaya ujiannya bisa lebih mudah begitu ya. Eh, Nanti rencananya saya akan setiap minggunya berusaha membuat beberapa soal, jadi untuk ujiannya soal yang sama aja begitu yang dikerjakan gitu ya, kira-kira begitu. Jadi nggak apa-apa, saya ini dulu investasi buat soal lagi. Nah, nah, ini contohnya tadi kan peluang saya menunggu 5 menit. Ini artinya kan peluang saya menunggu 5 menit nih. 5 menit, 15 sampai 20 artinya kan 5 menit. Nah, sedangkan waktu tunggu itu dari 0 sampai 30 menit. Nah, bisa saja kalau saya bagi waktunya, tadi kan ini namanya terdistribusi seragam nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waktunya 0 sampai 30 menit. Artinya kalau saya 5 menit awal saya dilayani, nah ini peluangnya 1/6. Kalau 5 menit kedua saya dilayani, ya berarti sama 1/6, ini distribusi seragam. Nah, ketika 5 menit ketiga saya dilayani, ya 1/6. 5 menit keempat 1/6, 5 menit kelima 1/6, dan 5 menit terakhir juga 1/6. Nah ini kan kalau digabung nilainya adalah 6/6 ya tadi, atau bernilai 1, 2, 3, sorry ya.
3, 4, 5, 6. Ya, gitu ya. Jadi 1/6. Nah, ini yang dimaksud seragam itu ini sebenarnya. Nah, kemudian tadi untuk ini PDF-nya ya, probability distribusi function, yaitu ini dihitung per menitnya gitu. Karena satuannya di sini menit. Jadi di sini tuh peluang per menit gitu. Fx sama dengan 1/B kurang A. B itu adalah batas kanan, A yang batas kiri. Ini batas kanan 30 dikurangi batas kiri 0, berarti 30 dikurangi 0 sama dengan 1/30. Nah, ini peluang setiap menitnya begitu. Setiap menitnya peluangnya adalah 1/30. Nah, kalau 5 menit berarti kan, kalau peluang saya menunggu itu cuma 5 menit, berarti 5 dikali 1/30. Artinya 5/30 artinya 1/6. Dan dia terdistribusi merata. Ini 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Di total semuanya adalah 6/6 atau 1. Begitu. Dan dia memenuhi kaidah daripada distribusi distribusi tadi, distribusi kontinu. Kalau di total, ini namanya di total digabung, nilainya sama dengan 1. Kalau saya ingin mengambil nilai tertentu aja dari contohnya tadi 15 sampai 20. Nah, ini 15 sampai 20 ya sama dengan saya mengintegralkan dari 15 sampai 20, tapi di sini karena fungsinya adalah ini 1/B dikurangi A, ya berarti dikali aja. Dikali dengan 1/B kurang A, tadi 1/30 dikali dengan eh, B dikurangi A berapa menit ya? 5 menit ya, berarti dikali dengan 5 menit begitu. Nah, dari contoh ini saya kira sudah mewakili ya, karena saya coba ambil contoh yang paling mudah tadi di bukunya, supaya mudah-mudahan bisa mewakili dari yang dimaksud oleh distribusi seragam gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Nanti bisa dilihat lagi. Sekarang saya lihat contoh lainnya. Nah, oke. Nah, contoh soal lainnya, waktu pengisian ulang baterai Tesla. Ya, ini intinya baterai apapun sama aja. Ini ceritanya baterai Tesla. Nah, perusahaan manufaktur kendaraan listrik Tesla memperkirakan bahwa pengendara yang berkendara 50 mil per hari dengan model S akan membutuhkan waktu pengisian baterai sekitar 1 jam 45 menit. Nah, ini jadi intinya mobil tersebut membutuhkan waktu pengisian baterainya 1 jam 45 menit atau 105 menit. Nah, ini datanya. Kemudian asumsikan waktu pengisian sebenarnya yang diperlukan terdistribusi secara seragam. Nah, ini ada keterangannya, terdistribusi seragam. Jadi sama seperti kita ngecas HP lah intinya. Kalau kita ngecas baterainya misalkan 2 menit atau 1 menit 1% begitu misalkan, maka bisa dipastikan kalau dia seragam, distribusinya seragam, artinya 100 menit sama dengan 100%, kira-kira begitu ya. Itu namanya distribusi seragam gitu. Nah, jadi ini eh, pengisian baterai itu terdistribusi secara seragam dari 90 menit sampai 120 menit begitu ya. Jadi dia penuhnya itu dari 90 menit sampai 120 menit ya, terdistribusi seragam. Nah, jadi kita punya batas kiri tadi ini A, batas kanannya adalah B, maka 1/B dikurangi A. Jadi 1/120 dikurangi 90 artinya 1/30. Ini namanya adalah peluangnya. Fx ya, peluang distribusi seragam tadi. Ya, nah ini dia. Nah, jadi A-nya 90, B-nya 120. Jadi distribusi peluangnya adalah 1/30. Dari mana 1/30? B dikurangi A. Ya, jadi peluangnya masing-masing adalah
1/30. Ada yang 90 menit udah selesai ya, peluangnya 1/30. Ada yang 91 menit dia udah penuh ya, berarti peluangnya sama. Jadi kalau saya memberikan pertanyaan, nah, kita lihat di pertanyaan di sini aja dulu B, C, D, yaitu ini berikan ekspresi matematis ya, sudah jelas tadi ekspresi matematisnya ini ya, yaitu fungsi kepadatan peluang kontinu tadi karena berkaitan dengan waktu pengisian baterainya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapa probabilitas bahwa waktu pengisian ulang kurang dari 110 menit. Nah, ini kurang dari 110 menit. Berapa peluangnya kalau dia ngisi baterai itu waktu pengisiannya kurang dari 110 menit. Tadi kan sudah ada jeda yang 90 sampai 120. Nah, kalau 110 kan posisinya di sini. 110 dari 90 sampai 110 berapa tuh? 20 kan? 110 dikurangi 90, ini berapa? 20 menit. Nah, berarti 20 menit. Nah, cara ngitungnya adalah 1/30 kali 20 menit tadi, atau 2/3. Gitu. Nah, ini dia. 110 dikurangi 90 dibagi 30. 30 itu dari mana? 1/30 yang ini. 1/30 dikali dengan yang dimaksud dari soal ini kurang dari 110. Tapi kan kurang dari 110 kan nggak dari 0. Dari berapa? Dari 90 tadi batasnya. Berarti 110 dikurangi 90, ini artinya 20 dikali dengan peluang ini. Ya, ini kan peluang per menitnya. Sedangkan pertanyaannya kurang dari 110. Ini kurang dari 110 artinya sama dengan seperti 20 menit ya. Tuh. Nah, jadi pertanyaannya kurang dari 110 menit itu sama dengan juga menanyakan berapa peluangnya kalau pengisian baterai itu 20 menit ya. Yaitu 110 dikurangi 90 gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah berapa berapa peluang yang C ya. Berapa peluang waktu pengisian ulang yang diperlukan setidaknya 100 menit. Nah, setidaknya berarti kan eh, lebih dari 100 menit. Nah, bahasa setidaknya itu adalah lebih dari. Kalau ini kurang dari 110 menit. Kalau ini lebih dari 100. Lebih dari 100 sampai berapa? Sampai 120. Berarti data yang ada itu dari 90 sampai dengan 120 menit. Kalau pertanyaannya berapa peluang bahwa suatu waktu pengisian ulang yang diperlukan setidaknya 100 menit. Berarti kan di sini 100 sampai 120 ini selisihnya berapa ini? 20 juga selisihnya. Berarti peluangnya adalah 1/30 tadi ya. 1/30 dikali dengan 20 ini. Cara nulisnya adalah X-nya, P itu adalah peluang, X-nya lebih dari 100 menit, sama dengan gitu ya. P, X-nya lebih dari 100 menit, sama dengan 1/30, 1/30 peluangnya, 20 itu adalah, 1/30 itu peluang per menitnya, 20 itu adalah sesuai dengan soal, lebih dari 100, artinya dari 100 sampai 120, yaitu 100. Ini sama dengan 20 menit ya, dikali 20 menit, artinya 2/3. Gitu. Gitu. Kemudian, yang soal yang terakhir, yang ini, berapa probabilitas bahwa pengisian ulang yang diperlukan berada antara 95 dan 110? Tadi 90 sampai 120. 95 itu berada di sini, ya. 110 juga berada di sini. Ya. Artinya selisihnya di sini berapa? 15 menit. Ya berarti itu peluang X-nya kurang dari 110 menit, lebih dari 95 menit, ini cara penulisan aja, sama dengan 1/30 tadi,
dikali dengan 15. Artinya 15 per 30 artinya setengah. Setengah itu artinya 50% ya, kalau peluangnya setengah. Jadi kalau kita mau ngecas baterai, kira-kira itu berada di antara 95 sampai 110 menit selesainya, berarti ya itu peluangnya setengah gitu. Bagaimana kalau eh, ngisi baterai, peluangnya antara 90 sampai 120 menit? Pasti peluangnya 100%. Ya karena sudah dipastikan oleh perusahaannya, dia mengisi baterai itu pasti dari 90 sampai 120 menit. Kalau lebih dari 120 menit bagaimana? Ya tetap udah penuh, dia kembung istilahnya dia. Kalau lebih dari 120 menit udah kembung misalnya. Gitu. Ada yang 90 menit udah penuh, ada yang 120 menit udah penuh, ada yang berada di antaranya begitu. Nah, kalau selebihnya, kalau lebih dari 120 menit kembung, kurang dari 90 menit belum penuh gitu. Ya, ya. Itu kira-kira contohnya untuk distribusi seragam. Silakan ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke distribusi normal. Mana ya? Nggak ada ya? Oke. Nah, berikutnya adalah distribusi normal atau disebut juga distribusi Gaussian. Distribusi probabilitas kontinu yang paling penting dalam statistika. Kurvanya berbentuk lonceng gini. Kemudian yang simetris terhadap min ya, terhadap nilai tengah. Begitu. Jadi kita awalnya ceritanya kita punya data begitu seperti ini. Datanya terdistribusi normal, angkanya juga bebas. Ini dari berapa ke berapa ini. Ini tentang data kalau berat badan misalkan dari dari misalkan 50 sampai 100 begitu. Nah, kemudian sigma-nya juga, sigma itu apa namanya itu penyebarannya juga eh, bernilai variatif. Nah, itu awalnya begitu ya ceritanya. Kemudian digunakan distribusi peluang normal, artinya data yang awalnya beragam seperti ini ditransformasi menjadi distribusi normal. Ditransformasi itu atau diubah angka-angka ini semuanya menjadi hanya eh, rata-ratanya berubah menjadi 0, berarti posisinya di tengah di sini 0, yang lainnya berubah menjadi maksimal itu adalah apa ininya adalah 1 ya, apa nih standar deviasinya berubah menjadi 1 gitu. Jadi awalnya datanya sembarang, angkanya ada yang besar, ada yang kecil dan seterusnya. Seragam ininya juga standar deviasi itu apa keberagaman datanya ya, distribusi datanya, angkanya 35, 100 sesuai dengan data masing-masing ditransformasi atau diubah dengan menggunakan nilai Z, yaitu X dikurangi mu per sigma. Jadi data-data ini X dikurangi mu per sigma. Dapatlah nilai Z, maka berubahlah dia menjadi seperti ini. Ya, ini namanya fungsi kepadatan peluang, yang ini eh, distribusi normal. Yang tadi awalnya datanya tadi ini bebas, angka-angkanya berubah eh, menjadi ini area di bawah kurva yang tadi nilainya 1, peluangnya di sini rata-ratanya tengah menjadi 0, standar deviasinya bernilai 1 nih. Nah, ini standar deviasi bernilai 1. Jadi diubah menjadi rata-ratanya 0 dan standar deviasi dengan 1. Semua data akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian baru dihitung peluangnya menggunakan tabel tabel Z atau Z score disebutnya ya. Jadi kalau distribusi peluang normal ini sudah ada tabelnya. Jadi logikanya adalah
kalau seseorang berada di rata-rata di sini, nah kira-kira. Nah di sini, ini luas areanya ini satu semuanya, ya peluangnya maksudnya satu. Kalau setengah segini berarti peluangnya 50%, gitu ya. Kalau berada di antara seperti ini kira-kira 75%. Kalau ke sini kira-kira 85 sampai 90 ya kira-kira di sini. Kalau totalnya keseluruhan namanya 100% begitu ya. Nah, kita lihat contoh soalnya untuk distribusi peluang normal. Nah, kita gunakan tabel dulu. Ini Z-nya udah kita dapatkan, yaitu nilai X itu data yang ditanyakan nanti tinggi atau berat badan seseorang yang ditransformasi gitu. Ini kalau ya ini X semua nih 600, 150, 700. Ini nilai X dikurangi dengan mu itu tengah ya rata-rata berada di sini ya nilai tengahnya. Eh, Ragam atau sigma-nya. Nah, ini kira 675. Jadi kira-kira di sini 675 posisinya. Kemudian sigma-nya bernilai 35. Sigma itu tadi standar deviasi. Nah, ini bernilai 35 daripada titik tengahnya. Gitu. Itu disebut dengan eh, standar deviasi tadi ya. Ada pertanyaan? Jadi data awalnya sembarang. Sorry. Data awalnya adalah sembarang. Kemudian dilakukan transformasi menjadi nilai Z ya, menjadi nilai Z seperti ini. Jadilah dia kurvanya tetap kurvanya sama, hanya disebut dengan kurva distribusi normal seperti ini. Distribusi normal dengan awalnya yang diketahui tadi rata-ratanya 675 di sini menjadi 0. Kemudian standar deviasi awalnya tadi 35 menjadi 1. Ya, ini dia standar distribusi normal. Kemudian kita hitung dengan tabel Z-score disebutnya di sini. Berapa peluangnya? Ya. Sekarang kita coba menghitung tabel Z-score-nya dulu contohnya. Dapatkan nilai Z-score untuk 1,15. Jadi 1,15 itu adalah data tadi yang diubah menjadi nilai Z, data X-nya diubah menjadi nilai Z. Nah, ternyata dapatnya 1,15. Berapa peluang 1,15? Tadi kita udah punya kurvanya begini, nolnya di tengah. Kemudian 1,15 jelas posisinya di kanan, maka luas areanya yang ini adalah pasti lebih dari 50%. Karena 50% itu adalah setengahnya, lebih dari setengah berarti sekitar berapa, 70 atau berapa, kita bisa lihat dari tabelnya. Cara melihat tabel di sini adalah 1,15. Cara melihat ambil dua digit di sini 1,1. Ini dia 1,1. 5-nya di sini adalah 0,05 ambil dia dari vertikalnya. Dari horizontal mendatarnya horizontalnya ngambil 1,1 dua digit pertama artinya 1,1. Kalau 0,15 tetap diambil 0,1 ya. Gitu. 0,15 diambilnya tetap 0,1 yang ini nih, 0,1. Ya, jadi 1,15 diambil 1,1 dua digit pertama 1,1 yang ini ya di bagian barisnya 1,1 dan angka 5-nya yaitu 0,05 diambil bagian vertikalnya. Maka dapatlah di sini angkanya 0,787 artinya ini 87,49% datanya berada di sini, sisanya berada di sini. Gitu. Bisa dari gambar aja dulu, belum ngitung. Kalau ngitung kan gampang ya. Di Excel dimanapun ada alat hitung. Di AI juga ada alat hitungnya. Gitu ya. Jadi distribusi normal, tadi saya ulangi, punya data. Data
datanya ditransformasi, ini namanya transformasinya, diubah menjadi seperti ini dengan min-nya nilai tengahnya 1 dan standar deviasinya nilai tengahnya 0, standar deviasinya 1, maka kita bisa mengetahui peluang distribusi normal ya. Yaitu peluang distribusi normal tadi dari 0 sampai 1. Di sini hasilnya 0,87, artinya 87,49% berada di bawah ini. Di bawah atau pada wilayah peluangnya dia. Tuh, contoh lainnya, kalau misalkan kita ingin menghitung peluang yang berada di sebelah kanannya, di sini, maka hasil tabel yang tadi 0,8907, kalau kita ingin menghitung peluang yang ada yang kecil ini akan totalnya nilainya adalah 1 ya tadi. Maka 1 dikurangi 0,8907 tadi. Hasilnya adalah 0,1093. Ini artinya 10,93% kali 100 nih ya. 10,93%. Jadi ini 10,93%. Sisanya 89,07% di sini. Begitu. Ini cara menghitung yang sebelah kanan ya. Peluang yang ada di sebelah kanan. Begitu juga kalau kita menghitung peluang yang berada di antara dua nih. Jadi kalau kita menghitung nih Z-score 1,23 adalah 0,8907 atau 89,07%, ini artinya segini, 89% itu segini. Nah, jadi kita hitung lagi Z-score yang satunya min 0,75, berapa Z-score-nya luasnya yang ini? 0,75 adalah 22,66%. Nah, berarti kalau kita mau yang warna birunya aja, yang ini Z-score 1,23 tadi 89%, ini dikurangi Z-score yang ini, ya, dikurangi 22,66, artinya 0,6641%. Jadi ini segini adalah 66,41. Kalau total segini adalah 89,07%. Kalau yang kecil ini sendiri adalah 22,66%. Begitu. Bisa dipahami? Bisa diikuti? Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan langsung aja ke contoh soal nih. Skor tes IQ berdistribusi normal dengan rata-rata 100 dan sigmanya 15. Nah, ini kan diketahui ini. Ini data awal yang tadi. Nah, yang ini. Nah, data awalnya seperti ini. Belum ditransformasi. Jadi ditransformasi terlebih dahulu menjadi nilai Z ya. Nah, kemudian ini yang ditanya, berapa probabilitas seseorang memiliki IQ di antara 110 sampai 130? Ya, ini rata-ratanya 100 kan? Berarti dia lebih nih 110 sampai 130 ya. Kira-kira begitu ya. Nah, skor IQ seseorang X tadi, kemudian sigma-nya sama dengan 100, mu-nya 100, sigma-nya sama dengan 15, ditransformasi dulu Z1 ke Z1 yaitu datanya tadi 110 dikurangi 100 ya dibagi 15 ya. Tuh, X-nya ini X yang ditanya ya, yang ditanya ini adalah skor IQ seseorang antara 110 sama 130. Berarti yang yang digunakan itu sebenarnya ini kalau lihat, nah kira-kira ya yang digunakan itu kan antara tadi ya, berarti kira-kira ini nih gambarnya antara 110 sampai 130 gitu. Ini 110 sampai 130. Berarti dihitung dulu yang ini berapa Z-score-nya, Z-nya dulu yang dihitung. Ini yang kanannya berapa Z-nya. Ya, cara menghitung Z tadi menggunakan, nah ini, Z
nilai X-nya nilai X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Jadi kita hitung dulu sebelah kirinya tadi, nah ini Z1. Z1 berasosiasi dengan 110 tadi. 110 dikurangi 100, ini rata-rata dibagi dengan sigma 15 dapatnya 0,67. Yang Z2 dengan cara yang sama, 130 dikurangi 100 dibagi 15, 30 per 15 yaitu 2. Jadi ini ada 2 Z-score, kita hitung, kita lihat di tabel. Lihat di tabel, 0,67 posisinya di mana? 0,6 kali 0,6 di sini ada nggak 0,6 ya? Nggak ada nih. Nah, di sini sebelahnya 0,6, di sininya 0,07. Nah, harus lihat di buku, yaitu saya buka dulu bukunya. Karena menggunakan tabel ya, tentu kalau pada soal, ya dikasih soalnya begitu. Ini aja deh, lihat nih. Tabel. Nah ini. Nah, yaitu tadi berapa tabelnya? Nilainya. Bukan ini. Berapa nilainya tadi? 0,67 ya. Yang jelas 0 itu berada di tengah, dari 0,67 berada di kanannya. 0,67 kita ngeceknya di mana? Ini Z, kita cari dulu 0,6, ini negatif ya. 0,6, nah ini dia. 0,6 ini 0,67 berarti 0,6, 0,7 0,07 di sini, 0,6 di sini ya berarti posisinya di sini. Nah, ini 0,7486 ya, 0,7486 ya. Nah ini ya 0,7486, dan untuk yang dua itu yang dua pas berarti dua aja. Dilihat duanya di sini, mana posisinya 2,00. Nah ini 2,0, diambil yang nolnya, ini 0 ya. 2,00 berarti nilainya adalah di sini 0,9772. Berarti dihitung. Nah, ini 0,9972. Sudah dapat nilai Z-nya. Transformasi ini soalnya tadi ditransformasi dulu ke Z, sudah dapat nilai Z-nya. Kemudian kan udah ada skornya nih. Berapa skornya? Ini dia tadi, lihat tabelnya. 0,9772 dikurangi 0,7486. Hasilnya adalah 0,2286. Artinya adalah 22,86% kemungkinan atau peluang seseorang memiliki IQ di antara 110 sampai 130 gitu. Begitu kira-kira. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Itu sudah lengkap tahapannya ya. Ya, ini nanti akan kita gunakan terus ini model seperti ini untuk di beberapa pertemuan berikutnya, yaitu mengambil keputusan itu. Jadi kalau ada ini sebenarnya tinggal nambahin satu ke dua tahap lagi, seperti pertanyaan bagaimana eh, apa itu kalau saya mengambil keputusan seseorang eh, seseorang dengan IQ sekian, misalkan 150 dia berapa persen kemungkinan dia memiliki IQ 150 misalkan seperti itu. Apakah itu masuk akal atau tidak gitu.
atau di sini 22,86%. Ya, nanti akan menjadi penentu kita mengambil keputusannya. Tahapannya hampir sama seperti ini. Jadi ini tahapan ini harus bisa dipahami ya. Sebenarnya ini model model standar dalam banyak hal, khususnya orang manajemen tuh ya melakukan membuat apa hipotesis ya menggunakan standar-standar normalnya seperti ini ya. Cara ini kan istilahnya pengujian hipotesis nanti itu. Kalau saya punya punya apa namanya itu 110, 130 datanya tadi IQ seseorang, eh, bagaimana kalau seseorang berada IQ-nya di bawah di apa saya mau menguji itu, saya mau menguji ada seseorang apakah dia termasuk yang memiliki IQ 110 sampai 130 atau tidak begitu. Kira-kira begitu. Nanti kita bisa masuk lebih dalam lagi dalam pengambilan keputusan berdasarkan data statistik begitu. Saya menyiapkan materinya cuma dua, ini distribusi seragam dan distribusi kontinu. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa ya itu cukup ya untuk materi pada malam ini karena untuk berikutnya eh, ya saya akan membuatkan beberapa soal ya sebagai latihan. Itu mungkin sebagai pengganti kalau waktu sekarang eh, apa satu nggak penuh ya. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa bisa pusing gitu. Nah, mudah-mudahan nggak pusing ya. Nah, masih udah ada ini ya. Nah, bisa dilihat di sini. Contoh lainnya ini distribusi seragam tadi 120 setengah. Ya, ini semuanya di posisi ini 1/20 gitu ya. Flag in times, in minutes ya. Dalam menit ya. Dalam menit ini adalah jeda ini karena variabelnya adalah menit, ini 120 menit, ini 140. Berarti dia selisihnya 20 menit. Jadi setiap menitnya adalah peluangnya adalah 120. 120, 120, 1/20, 1/20, 1/20 itu peluangnya ya. Kemudian tadi kalau kita ganti tadi eh, kalau ini 120 ke 130 kan ada jeda nih 10, ada selisih 10 ya. Ya berarti adalah 10 kali 1/20 atau setengah atau 0,5 tadi. Ya. Nah, tadi nanti ya saya akan ambil contoh ini contoh yang tadi baterai Tesla ya sudah terjawab, yang lainnya juga hampir sama begitu. Ini flight time seperti yang tadi, ini flight time tadi. Jadi kira-kira kalau pesawat itu dia harusnya 2 jam, ya ada yang 2 jam sudah nyampe, pasti nyampe. Ada yang maksimal tuh 2 jam 20 menit, ya pasti dia antara di situ gitu. Mungkin kalau lebih dari sini ada problem, something problem. Kalau kurang dari sini udah pasti belum nyampe gitu kira-kira ya. Kurang dari 120 menit gitu ya. Ya, itu sudah saya rangkum sebaik mungkin. Silakan, Pak. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Punten Pak, mau bertanya Pak, Ya, silakan. kalau tabel yang tadi itu Pak, dokumennya ada di mana Pak ya? Boleh minta nggak Pak? Tadi kan Oh, menentukan tabel. bahwa yang tadi Pak ya, soalnya kan yang dari Ya, Bapak tuh tadi nggak ada tuh Pak 0,6 ya Pak ya, harus cari dulu di sini ya Pak ya. iya di tabel Itu tuh, maksudnya. ya, ada di mana ya Pak ya? Tadi saya coba buka grup dengan dokumen yang elementary Ya, statistik nggak ada ya Pak ya? Atau beda ya kalau Pak ya? tabel itu ini kalau kita cari udah umum ya, tabel distribusi normal ada, tabel distribusi normal. Nah, ini kalau kita ini juga ada. Nah, tuh memang ada dua bentuk penulisan.
eh, lihat ada yang bentuk penulisannya, tapi umumnya seperti yang tadi ya. Tadi. Nah, kalau nyari di ini ya, maksudnya kalau nyari di Google, nah ini tabelnya ada banyak. Nah, tabel Z itu tabel Z distribusi normal. Nah, ini dia. Sama ya, itu tadi. Tentu saya nggak ngambil dari sini. Nah, ini dia tabelnya. Jadi bisa berpatokan pada dia berpatokan pada nilai Z-nya ya. Nah, kalau di buku hampir semua buku statistika itu selalu melampirkan ini melampirkan apa? eh, tabel ya. Di sini tabel distribusi tabel itu semua tadi apa? Tabel peluang. Ya, ini peluang distribusi normal. Nah, itu selalu selalu ada di buku statistika manapun ya, baik yang bahasa Indonesia ataupun bahasa ini, buku bahasa Inggris. Nah, itu selalu ada tabel Z tuh. Nah, kalau kita sebenarnya eh, apa namanya itu kalau sudah paham konsepnya, sebenarnya ini juga nggak terlalu diperlukan tabelnya, dikarenakan eh, distribusi normal itu kalau di aplikasi, baik di aplikasi statistikanya maupun di Excel-nya pun sudah ada. Ya contohnya, eh, ya kalau kita aplikasi langsung ya, jadi teman-teman bisa menjadikan ini alat bantu ya, Excel khususnya. Eh, jadi saya praktekkan sedikit saja. Tadi kita mentransformasi awalnya ini misalkan yang udah jelas aja di sini berapa tadi? Hmm, Kita mau mentransformasi nilai X ke nilai Z. Nama itu adalah kok dihapus lagi. Ya. Itu saya menjelaskan aja cara membaca tabel, tapi kalau untuk kekinian memang sudah apa kurang ya eh, digunakannya. Tadi kalau mau cari banyak, kalau mau di buku nanti boleh buku statistika apapun biasanya selalu ada. Nah, kalau di Excel kita bisa gunakan langsung aja, tapi kita bisa menginterpretasi tadi dengan yaitu eh, distribusi eh, northern Z ini Z test ya, Z test atau norm norm dis, nah nih distribusi normal ya. Katanya ini distribusi norm distribusi. Artinya kita mengubah, ini ada keterangannya X, ya, X itu tadi kita ambil aja datanya, data X tadi mana contoh yang udah ada angkanya aja, yang ini X-nya adalah 110, yang ini ya, ini X-nya adalah 110, ya, X-nya 110, min, min itu rata-rata, rata-ratanya adalah yang ini tadi 100, ya, 100. Kemudian standar deviasi. Nah, itu tadi standar deviasi. Ini ada keterangannya ya. Standar deviasi. Nah, standar deviasi tadi 15 ya. Nah, 15 kemudian kumulatif. Nah, kumulatif itu kita tulis eh, kumulatif distribution true ya, kita pilihnya true. Kalau ini probability mass function itu namanya fungsi kepadatan peluang. Jadi fungsi kepadatan peluang yang rumus satunya lagi. Nah, 0,74751. Nah, ini 0,74751. Hmm, nilainya nggak terlalu pas. Ya, ya. Itu kalau ini coba. Ya, bukan ya. Udah betul ini ya. X min standar deviasi dan kumulatif ya betul.
Kan nilainya biasanya ngepas ya. 74 ya. 0,7486 mendekati ya. Coba kita ganti ininya 130 ya. 130. Ini enggak, saya copy aja. 0,979725 ya, ini ya, betul ya. Nah, mungkin ada beberapa ini apa nggak terlalu signifikan. 0,97725 betul ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan Excel tadi bisa menggunakannya di sini tadi, ini Z, nilai Z ya, Z transform. Z transform ditransformasikan dulu. Transform ya. Nah, menggunakan tadi kata kuncinya adalah norm distribution. Ya, norm distribusi normal ya bahasa lainnya. Ya, ini ini kan ada nilai X-nya. Untuk nilai X berapa tadi? Nah, nilai X-nya kan beda-beda tuh. Ada nilai X 110, ada nilai X 130. Nah, nilai X yang 110 ini satu lagi untuk nilai X yang 130. Nah, kalau kita udah dapat nilai ini, artinya untuk peluangnya ya, tadi udah dapat peluangnya yaitu 0,977 dikurangi ini. Nah, ini peluangnya 0,22974. Atau bahasa lainnya tadi 22,86%. Gitu ya, itu cara simpelnya ya. Jadi untuk mahasiswa RPL khususnya ya saya sih nggak keberatan, silahkan aja menggunakan Excel tadi atau menggunakan tabel ya, yang mana yang mudah eh, sehingga bisa diinterpretasi tadi berapa persennya gitu ya. Jadi tahapannya tadi awalnya begini, diketahui soalnya rata-rata dan ini rata-rata dan standar deviasi. Ada juga yang nggak diketahui, artinya dihitung aja rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa dari data yang ada gitu. Mungkin boleh kita lihat kalau soal yang lain. Nanti. Bukunya mana? Lupa nyimpennya. Ada ini ya sesi KPL. Enggak ada di sini bukunya. Lupa. Ya udah lupa saya nyimpan buku yang satu lagi. Nggak, kita cari sini aja lah. Ya. Distribusi peluang dan nah, nggak ada. Ntar saya cari lagi bukunya, buku yang biasa kita pakai. Ah, ya itu kalau dicari susah ya. Aja baliknya. Dokumen konsep yang dikembalikan. Terus langsung nggak ada. Ya sudah nggak ada. Nanti di ini lagi ya. Nah, oke, di buku yang ada aja dulu ya. Di buku lain ini. eh oh ini SS. Ya.
Nah, buku yang ini aja dulu, kita lihat contohnya, satu contoh lainnya. Ini tadi udah saya jelaskan, ini menggunakan eh, tabel ya, dia menggunakan tabel. Jadi saya sudah menjelaskan menggunakan tabel. Nah, ini di minggu berikutnya nanti. Ya, saya kira terlalu ini contoh soalnya. Oke, saya kira nanti saya cari untuk contoh soal lainnya ya. Yang jelas di sini tahapannya sama. Tadi tahap saya kehilangan e-booknya. Kalau di drive ya ada ya. Cuman download lagi. Ya, saya. Ah, males. Agak lama. Literasi, statistika literasi. Nah ini maksudnya buku ini. Hampir semua buku statistika ada itunya ya. Ada tadi tabelnya, tabel distribusi normal juga ada yang lain-lain. Hanya kalau di Excel kita udah menggunakan yang ada. Bapak download aja. Oke. Nah ini kita lihat di kalau tabelnya ada nggak nih? Kita cek tabelnya. Nggak ada ini. Nah ini ada ya tuh. Nah, yang distribusi normal ada tabelnya itu selalu ada di bagian akhirnya. Gitu. Kalau tanya tabelnya di mana, di buku hampir setiap di akhir tuh ada tabelnya. Mau download juga ada. Tapi yang paling mudah tadi kita pakai aja Excel tadi norm normal distribusi, norm distribution. Nah, untuk contoh soal yang lainnya, mungkin satu soal saja saya lihat dari sini, distribusi normal. Nah, ini dia. Tadi saya udah buka tadi juga. Nah, ini saya ambil dari sini tadi gambarnya. Nah, kemudian, nah, jadi kalau dari gambar ini kan ini namanya adalah transformasi. Awalnya kurvanya begini, bebas, angkanya bebas, tadi ratusan, mau ribuan, rata-ratanya 500, apa lagi standar deviasinya. Nah, diubah semuanya menjadi seperti ini, namanya distribusi normal. Setelah diubah menjadi distribusi normal, baru dihitung peluangnya pakai tabel Z tadi, maka didapatkanlah ini yang luas warna biru inilah dia mewakili persentase yang ingin ditanyakan gitu. Gitu. Nah, ini contoh. Nah, contoh ini ada contoh langsung bisa kita ambil. A shopper spend average with a standard. Nah, jadi a shopper eh, pem shop shop pembeli ya, pembeli mem- menghabiskan waktu ya, shopper pembeli atau penjual yang cari cari lagi nanti bahasa Inggrisnya
menghabiskan waktu kira-kira 45 menit dengan standar deviasi penyimpangan atau simpangan bakunya adalah 12 menit di toko ya. Nah, jadi eh, rata-rata 45 menit tadi di sini. Kemudian eh, tadi standar deviasi yaitu nilainya adalah 12 menit. Nah, nih. Nah, jadi informasi ini udah cukup nih untuk membuat kita mendapatkan transformasinya. Nah, langsung ke pertanyaannya tadi. How many shopper would you expect to be in the store for each interval of time list below? Jadi di pertanyaannya adalah berapa berapa apa nih? Yang pertama yang ini dulu ya. Pertanyaannya adalah dapatkan peluang kemungkinan dia akan berada di store-nya, di tokonya, yaitu pada interval berikut ini. Jadi kalau rata-ratanya adalah tadi 45 menit di sini, rata-ratanya lah. Kalau kalau seseorang kemungkinan berada 24 sampai 50 menit, 24 sampai 54 menit di toko ya segini peluangnya. Berapa segini peluangnya? Ya hitung Z-score di sini berapa, hitung Z-score yang di sini berapa. Di Z-score yang kanan ini dikurangi Z-score yang kiri, yaitu peluangnya. Ya, eh, yaitu Z-score yang kanan tadi ini, yuk kita pindahkan aja ke apa ke Excel ya. Ini 24 sama 54 nih. Kita pindahkan aja ke Excel tadi. Nah, kok ini ya pindah. Ya. Nah, ini 24 sama 54 menit. Kita jadikan dulu tadi sama ini udah ada rumusnya, jadi bisa kita ganti aja di sini. X-nya tadi 24, X yang sebelah kirinya. Nah, berapa peluangnya? 20, kita ganti-ganti aja tadi. Ini 24 sebelah ini ya. X-nya rata-ratanya adalah 45 menit. Kemudian simpangan bakunya 12 menit. Nah, 0,04 ya. Z-nya itu 0,04. Yang bawahnya tadi eh, di sini 54 ya, yang ini nih. 24 sama 54 berarti di sini 54, yang 100 ini diganti dengan 45 menit rata-rata, kemudian standar deviasinya tadi 12 menit, maka kita enter aja. Nah, peluangnya berapa di situ? 0,7 0,733. Betul nggak? Ada yang salah nggak? 24, 45, 12. Nah, betul kan? 0,733 gitu ya. Bisa ya? Jadi ini bahasa lainnya adalah 73,33% kemungkinan seseorang berada di di mall tadi untuk belanja, dia berada di antara 24 sampai 54 menit tuh seseorang tuh berada di situ gitu ya. Bagaimana tuh kira-kira? Bisa? Halo? Ada pertanyaan lainnya? Nah, berarti Pak nanti tugasnya tuh dari Excel atau menghitung seperti ini, Pak? Oh, saya udah nggak kasih. Kalau ada tugas Excel juga, eh, boleh aja kalau ada. Tapi udah ada tinggal diisi angka-angkanya aja. Tapi saya membuat langsung aja soal cerita nanti dibuat sendiri. Seperti halnya kuis kemarin ya, apa kuis sama UTS. Jadi saya mau membuat soal yang langsung udah kira-kira seperti ini, dihitung aja.
nilainya berapa, apakah Z, nanti pilih jawabannya Z1, Z2 misalkan, pilih jawaban yang benar. Ya itulah semacam simulasi untuk ujian aja langsung gitu. Jadi saya untuk ujian nggak akan membuat soal yang lain dengan soal yang ada gitu. Gitu. Kalau untuk ini ya, jadi saya nggak akan ngasih tugas yang apa, yang panjang-panjang itu udah aja langsung dengan soal yang tadi. Misalkan ini soal seperti ini, tapi saya buat dalam bentuk soal yang apa, pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu, nanti dipilih aja begitu. Jadi bisa menghitung menghitung sendiri seperti ini gitu ya. Jadi tahapannya tadi cara menghitungnya adalah balik lagi ke sini. Nah, ini informasi awal diketahui apa rata-rata dan sigmanya. Kemudian ini pertanyaannya di sini menentukan ini adalah X-nya. Ini X kiri, ini X kanan. Kalau pertanyaannya di antara, kalau pertanyaannya cuma X seperti ini saja satu, ya berarti dia cuma satu aja Z-nya. Gitu. Didapatkan ini, didapatkan dari transformasi atau dilihat dari tabel begitu. 0,67 lihat dari tabel atau dari nilai Excel di sini, yaitu norm distribusi. Kemudian setelah dapat dari tabel ini, maka peluangnya adalah nilainya adalah peluang. Nilai yang keluar dari tabel itu adalah peluang atau nilai yang keluar dari sini adalah peluang. Jadi kita bisa membaca di sini peluangnya adalah 73,33%. Atau dengan bahasa lain di sini adalah hitung probabilitas. Probabilitas tadi kalau di antara seperti ini, berarti yang kanan dikurangi yang kiri. Yang kanan itu 0,9772 dikurangi yang kiri, yaitu 0,7486. Sedangkan kalau eh, tadi ada beberapa case, nah ini pertanyaannya tadi, kalau yang di antara itu jawabannya yang ini nih, ya yang ini. Yang kanan, yang kanan dikurangi yang kiri, jawabannya yang biru ini. Kalau pertanyaannya yang ini, artinya berapa peluang seseorang IQ-nya lebih dari 130. Nah, itu pertanyaan lebih dari itu artinya ini. Nah, jadi nilai Z-score-nya ini yang ditanya itu lebih dari, berarti lebih dari 130 itu artinya ini kan totalnya adalah satu dikurangi ini gitu. Ya, jadi nilai Z-score itu artinya tadi kalau 0,8907 itu maksudnya yang kuning ini tuh. Nah, nilai Z-score-nya gitu. Nah, ini kan ada gambar nih warna biru nih. Total area adalah biru. Nah, kalau dari tabel ini kelihatan 0,87,49 itu artinya dari titik 1,15, ini 1,1, 0,05 artinya 1,15, itu artinya tuh peluangnya segini. Itu maksudnya adalah peluang seseorang, kalau tentang apa dia cerita di situ, misalkan tadi IQ-nya di sini anggap aja misalnya 110, peluang orang IQ-nya 100 di bawah atau kurang dari sama dengan 130 adalah 87,49. Itu kalau kurang dari, kalau lebih dari bagaimana? Kalau lebih dari 103, 110 tadi berarti 1 dikurangi 0,87,49. Artinya 1 dikurangi ini ya hasilnya 0,1 begitu ya. Jadi tergantung pertanyaannya tadi. Makanya di sini pertanyaannya sudah mewakili tadi. Ya ini juga sudah mewakili nih. Kurang dari, lebih dari, di antara yang distribusi seragam. Yang distribusi normal juga sama. Kalau lebih kurang dari itu udah langsung jawabannya ini 0, yang di dalam tabel ini. Tapi kalau pertanyaannya yang lebih dari berarti 1 dikurangi 0,8 ya dikurangi ini jawabannya adalah yang ini. Itu kalau di antara berarti yang kanan dikurangi yang kiri begitu. Nah, berapa probabilitas seorang memiliki EQ antara? Ya, berarti yang kanan dikurangi yang kiri. Yang kanannya tadi adalah 2, Z-nya, yang kiri adalah 0,67. Nilai 2 berapa nilai peluangnya? 0,97. Yang kiri 0,7486. Yang kanan yang dikurangi yang kiri hasilnya 0,2286. Begitu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Nah, ini pertanyaan. Nah, ini yang pertanyaan yang lebih dari ini.
Ini lebih dari. Yang ini adalah di bagian apa tuh? Nih ya, nomor 2. More than 39 menit. Jadi dari gambar sini tadi rata-ratanya 45 menit. Kira-kira kalau orang belanja di mall lebih dari 39 menit, berapa persen? Dari gambar kelihatan segini itu 50%. Segini itu 50%, setengahnya. Kalau segini pasti lebih dari 50%. Tapi berapa? Ya hitung aja Z-score di sini berapa Z-nya. Yaitu Z-score-nya tadi yang 39 menit. Nah ini min 0,5 nilai Z-score-nya adalah sorry betul nggak ini? Ya, ya Z-score-nya adalah min 0,5 adalah 0,3085%. Ya, ya kita hitung aja ya. 39 ya tadi ya. Ini betul nggak 39? Ini kan sama dengan 39. Bukan lebih dari, bukan kurang dari. Jadi kalau 39 tadi rata-ratanya adalah 45 menit, si bahan bakunya 12. Nah, persentasenya 30%, 30,85 atau 31 kira-kira. Nah, itu 31% itu maksudnya yang putih ini. Tapi kalau lebih dari maksudnya adalah satu dikurangi ini yang putih, dapatlah warna biru ini, yaitu satu dikurangi 0,3085, hasilnya adalah 0,6915 atau 69% orang belanja itu kira-kira ya 69% lebih dari 39 menit ya. Begitu interpretasinya. Jelas ya? Bagaimana? Masih ada yang ingin tanyakan? Kalau nggak jelas nanti nonton lagi atau cari referensi lain nggak apa-apa. Ya, mungkin saya menjelaskannya kurang rapi, tapi saya coba sebaik mungkin ya. I try my best for explain to you. Silakan, masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk perkuliahan ya, 1,5 jam. Sisa waktunya anggap aja mengerjakan tugas tadi ya. Tugasnya ya belum dibuat, belum saya siapkan.